Bismillahirrahmanirrahim. Tapi perhatikan ketika Allah mengkhitab, mengajak bicara, menyampaikan informasi pada orang beriman. Saat kita berkata, ya Allah saya beriman, apa bedanya dengan yang belum beriman? Kata Allah, saya bedakan. Maka turunlah Quran surah kedua ayat 172. Naik status, sebelah kiri paling atas. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang tadi ya ayyuhan nas, ini amanu. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Perhatikan kalimatnya, indah sekali. Di sini kulu mimma fil ardi, di sini kulu min thayyibati ma razaqnakum. Lihat kalimatnya. Kami yang telah siapkan rezekinya, kata Allah. Bukan engkau yang lelah untuk mencarinya. Jadi kalau orang mencari rezeki dengan imannya, maka iman itu akan dibimbing oleh Allah untuk mudah mendekati rezeki yang telah Allah siapkan. Makanya orang beriman kalau benar cari nafkahnya itu nggak akan susah, nggak akan lelah. Ya, kenapa? Karena imannya dibimbing oleh Allah. Kalimat Qurannya ma razaqnakum. Bukankah kaitan rezeki itu terkait dengan infak? Kembali lagi ke Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di sini razaqnahum yunfiqun, di sana ma razaqnakum. Kalau kita korelasikan, makanya sahabat dulu memahaminya seperti itu. Ya, para sahabat memahaminya dengan korelasi tadi, Allah telah siapkan rezeki. Tapi apa tujuan utama rezeki ini? Untuk ibadah. Supaya bisa infak, supaya bisa zakat, supaya bisa sedekah, supaya terpenuhi kehidupan rumah tangganya dengan niat ibadah. Karena kaidah infak pun itu dibawa ke rumah tangga. Ada. Ya, Quran surah keempat ayat 34, itu kan nafkah itu singkatan dari infak. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Tuh. Ya, setiap para suami dilebihkan dari istrinya, diberikan kekuatan dengan sifat wibawanya dan diberikan kemampuan mencari nafkah. Nafkah tugas suami kalau diniatkan karena Allah jadi ibadah, bagian dari instrumen takwa. Jadi kalau benar-benar semua niatnya untuk ibadah, itu ada kemudahan jalannya. Toh dulu pun dibuktikan oleh Allah. Ini kok Utsman mudah, Abu Bakar mudah, ya, Abdurrahman bin Auf mudah, bahkan melimpah hartanya kalau memang pengelolaan itu diniatkan untuk kepentingan takwa. Ya, saking sayangnya Allah kepada kita, kadang-kadang karena belum sempurna ketakwaan kita, khawatir malah jadi beban dihisab di kemudian hari. Karena itu diminta dilatih dulu. Takutnya menumpuk, hisabnya malah luar biasa nanti. Ya, nggak kuat kita menjalani itu semua. Karena itu penting tarbiyah itu secara bertahap. Hati perbaiki dulu, jalani dengan baik. Yang ingin saya sampaikan adalah, ini penekanannya. Orang-orang yang berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat ibadah, maka langkah kemudahan akan didapatkan. Apalagi kalau takwanya, Allahu Akbar, sudah levelnya naik. Ya, bukan standar orang biasa. Maka ayatnya pindah ke Quran surah ke-7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau satu penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, sudah meningkat takwanya, tuh, yang ini nas, yang ini iman, yang ini amanu wattaqau. Ini level manusia, ini orang beriman, ini sudah iman naik ke level takwa. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kami buka semua pintu keberkahan di langit dan di bumi. Lebih mudah lagi. Jadi kembali kaidahnya. Ketika Anda ingin berniat mengupgrade diri dari amalan fisik, naik kemudian ke amalan harta, ya kan? Dengan kondisi apapun, ingat ya, jangan menghukumi diri dulu. Jangan Anda mengatakan, kayaknya nggak mungkin Ustadz, modal saya pas-pasan, sekarang kondisi pandemi, pekerjaan nggak ada. Hei teman-teman, bukankah miniatur kehidupannya sudah ditampakkan oleh Allah? Pernah tahukah Anda, ketika seorang Abdurrahman bin Auf, hartanya dirampas oleh orang-orang Quraisy, nggak ada corona, nggak ada covid, nggak ada apapun, harta dirampas semua, hijrah, cuman bawa pakaian yang melekat di badan. Ya, Anda sekarang rumah masih ada, aset masih ada, masih mengeluh di hadapan Allah. Ya, modal apa yang Allah memberikan kepada Anda? Abdurrahman bin Auf modalnya cuma dirinya sendiri, pakaian melekat di badan, hijrah 400 kilo jalan kaki dari Mekah ke Madinah, ke Yathrib waktu itu, lantas berubah jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Tidak ada putus asa, nggak ada gelisah, nggak ada pesimis. Apa yang dibangun? Dibangun ketakwaan dulu. Makanya kalau takwa sudah meningkat, kedekatan dengan Allah sudah menguat, jalan jadi terbuka. Bukankah pemberi rezeki itu Allah? Bukankah yang maha memberi itu Allah? Bukankah yang memudahkan Allah? Sekarang Anda pengen mudah, pengen kaya, pengen dapat rezeki, tapi jauh dari Allah. Yang bagaimana Allah bisa memberi? Karena itu sebelum kita menghadirkan kegelisahan, lebih baik kejar dulu ketakwaan.
Anda latih dulu penguatan iman dalam situasi ini, itu justru diberikan oleh Allah kondisi seperti ini, supaya kita bisa memantapkan salah satunya ini. Kuatkan iman kita, latih ibadah fisik. Ini sudah pengen lompat ke tangga ketiga, yang kedua aja belum maksimal. Anda pengen harta, tahajud aja belum mampu. Anda pengen harta, puasa aja belum maksimal. Anda pengen harta, sekedar baca Quran pun belum sanggup. Gimana cara berpikirnya? Anda kan kalau mau naik tangga, Anda kan naik ke tangga 1, tangga 2, baru tangga 3. Naik langsung ke tangga 3, kaki bisa kram. Kalau tidak bisa melampaui batas-batasnya. Ya, itulah teman-teman sekalian, daripada otaknya kram, ya kram kaki masih diluruskan, otak kram bahaya. Hati kram, itu yang luar biasa. Tidak mudah mengatasinya. Karena itu, dalam kondisi-kondisi seperti sekarang, Anda kembalikan di sini, kuatkan iman kita kepada Allah. Belajar turunan iman. Ya, pondasinya dikuatkan. Iman itu kan standarnya, itu kan ada 6, ya kan? Dikenal dengan rukun iman. Tafsirnya di hadis Nabi. Sekarang kitabnya banyak, tinggal klik keluar hadis Al-Bukhari. Ya, kitab yang kedua setelah Badul Wahyi, Kitabul Iman, 57 hadis. Dalami dulu. Khususnya iman terhadap qada dan qadar, ya. Setelah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhirat, qada dan qadar. Di antara qadar itu turunannya rizki, ya kan? Walladzi qaddara fahada, diberikan ukuran rizkinya cukup, ya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa, faqadara alaihi, dicukupkan oleh Allah. Kalau setiap manusia belajar satu ayat ini saja, lapang hidupnya. Allah itu maha sayang, tak mungkin menistakan hambanya. Allah itu maha memudahkan, tak mungkin menyulitkan hambanya. Jadi kata Allah, saya nggak pernah mengurangi rezeki hamba saya, yang ada saya cukupkan. Cuman manusia kadang nggak pernah merasa cukup, karena nggak merasa cukup itu selalu sifat fakir hadir dalam jiwanya. Jadi kalau kita mengerti bahwa Allah mencukupkan rezeki, kemudian kita maksimalkan dengan ibadah fisik, tuh, kalau sudah lapang hatinya, baru Allah kasih. Maka orang kalau sudah punya ilmunya, diberi apapun akan dikeluarkan sesuai ilmu. Maka semua yang keluar jadi manfaat dalam kehidupannya. Paham? Baik, sudah kita kembalikan bagian terakhir di sini. Karena itu, orang-orang dulu berusaha mengejar amalan lewat hartanya, bukan hanya sekedar terfikir seperti orang sekarang, mengupdate status secara sosial, menjadi lebih tinggi, jadi lebih kaya, lantas pamer. Tuh lihat tuh, kalau iman ini tipis, goalnya nggak sama. Coba buat tunjukkan pada orang, update status, tunjukin foto, bikin konten video, macam-macam dan sebagainya. Ya, tapi kan itu hak saya, silahkan. Itu hak Anda. Semua orang bisa melakukan apapun sesuai yang dia inginkan. Silahkan bebas. Tapi satu saat kita bertugas untuk mengingatkan, semua akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugas kita itu indah lah ya, sama-sama saling mengingatkan. Tidak perlu saling mencela. Ya, tidak perlu saling menghinakan. Cuma kita berikan jalan keluar, disampaikan Allah seperti ini begini, informasi seperti ini, nanti muaranya begini. Anda mau ikut silahkan, tidak jika pilihan. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Muhammad SAW kata Allah, ingatkan, tugasmu mengingatkan, gak harus paksa orang. Indah sekali. Oke. Nah, ini poinnya. Jadi kembali ke sini, ketika seseorang meniatkan pencarian hartanya dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan instrumen takwa, mengupdate pada bagian yang ketiga, maka ma razaqnakum, kata Allah, kami akan memudahkan rezekinya, bukan mereka yang lelah mendapatinya. Setelah itu apa yang terjadi? Bukan hanya sekedar status dunia ditinggikan oleh Allah, ya. Bagaimana cara meninggikannya? Perhatikan sini. Teman-teman, orang yang mengejar ini amalan harta, menaikkan dari level kedua ke yang ketiga, kemudian mendapat kemudahan dari Allah, diberikan taufik, mudah, ya, dapat kemudahan, naik status, harta bertambah. Orang dunia menyebutnya kaya, ya kan? Jadi ada 3 jenis kekayaan, ada yang kaya, ada kaya banget, ada yang kebangetan kayanya, ya. Ada yang kaya banget, ada yang kebangetan kayanya, ya. Jadi ini kadang-kadang kalaupun sudah sampai ke level ketiga, kebangetan kayanya, tuh ya, ke ta'lim pakai Ferrari, ke masjid pakai Lamborghini gitu kan. Masya Allah, jalan biasa. Tapi karena cara mendapatkannya benar, maka goalnya pun benar, outputnya benar. Apa yang dia lakukan? Dia mengamalkan Quran surah ke-28 ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya, silahkan cari kemuliaan akhirat yang bisa engkau dapatkan dengan harta yang Allah titipkan kepadamu. Tapi jangan lupakan duniamu. Maka dia cukupkan dunianya dulu.
Ya, rumah dia cukupkan, ada ruang sholat, ruang makan, ruang ibadah, ruang segalanya, untuk anak-anak sekolah, untuk istri, untuk segalanya. Sudah cukup, tabungan cukup, maka dia menilai lebihnya, itu titipan Allah untuk amalan yang ketiga ini. Gitu cara ngukurnya. Anda dapat gaji misalnya 50 juta, kebutuhan rumah tangga dengan segala diukur, ya, dengan tabungan, dengan segalanya 30 juta, sudah selesai ini, tuntas. Maka yang 20 jutanya itu titipan dari Allah untuk mengejar kemuliaan akhirat Anda. Begitu cara berpikirnya. Nah, kalau benar seperti ini, itu Allah akan mudahkan. Cara dapat hartanya mudah, cara bekerjanya mudah, tidak lelah dia, dan goalnya harus benar. Begitu ini benar keluarnya teman-teman sekalian, jadi manfaat. Makanya orang-orang Islam yang kaya, kekayaannya jadi berkah, jadi manfaat. Ketika menjadi manfaat, apa yang Allah berikan saat di kemudian hari? Perhatikan baik-baik. Ini akan sangat berbeda dengan orang-orang yang tidak kuat imannya. Maka turunlah Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Ini penutupnya. Perhatikan baik-baik. Wasari'u. Saya sambil hapus ya. Ya, Anda tinggal nyimak kan. Saya terangkan, saya tulis, saya hapus sendiri, saya bacakan. Anda boleh cek mushaf ya. Bismillah. Saya hapus dulu yang ini sambil saya bacakan ayatnya. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 133 sampai 134. Paling kanan sebelah atas di mushaf standar. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ya as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Saya tuliskan dulu kalimatnya. Uiddat lil muttaqin. Siapa yang dimaksudkan di sini? Ayat 134-nya. Ini ayat 133. Ayat 134-nya. Orang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaidha, dan seterusnya ayat. Fokus. Lihat baik-baik. Orang-orang yang benar mencari hartanya diniatkan untuk mengupgrade instrumen takwanya sehingga bisa melampaui batas yang kedua yang standar sampai pada yang ketiga. Selain dimudahkan caranya oleh Allah, kemudian benar cara penyalurannya, dapat pahala melebihi batas-batas yang standar. Di akhirat pun Allah siapkan surga spesial untuk orang-orang ini. Ya, apa jenis surganya? Arduhas samawati wal ard. Maka ia diberikan janji oleh Allah akan menghuni surga yang seluasnya, yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, seluas langit dan bumi. Allahu Akbar, komplek tinggalnya di surga seluas langit dan bumi. Ayo coba yang sekarang memperluas lahannya, seluas apa Anda di dunia punya lahan? Apa fasilitas yang Anda sering banggakan? Silakan, ada nggak yang punya di bumi saja? Ada yang punya rumah seluas bumi? Nggak ada. Orang paling kaya di dunia rumahnya seluas apa coba? Ya, coba cek sekarang orang paling kaya hartanya 1.500 triliun. Ya, BG itu, Bill Gates misalnya. Istrinya Melinda Gates, punya beberapa anaknya kemudian. Silakan cek rumah mewahnya. Atau yang lain-lain, silakan bandingkan. Untuk sekedar kita cari perbandingan. Dicek silakan. Ya, ada nggak sekaya-kayanya orang bisa punya aset sedunia, semuka bumi? Tidak ada. Ya, tapi janji ini sangat luar biasa. Saya sering katakan Allah kalau sudah berjanji pasti menepati. Itu ada kaidah di Quran surah ketiga ayat 9. Ya, innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah kalau sudah berjanji pasti akan ditepati, tidak akan pernah menyalahi janjinya. Beda dengan manusia. Ya, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Allah tidak. Tidak, Allah berjanji pasti ditepati. Orang-orang yang mau beramal dengan amalan tertentu, kata Allah, aku akan berikan fasilitas baginya saat pulang kepadaku di akhirat dengan tempat seluas langit dan bumi. Silahkan. Mau olahraga, bebas. Mau lari, silahkan sampai ujungnya. Mau koprol, mau maraton, lebar, seluas langit dan bumi. Silahkan. Luas. Disediakan untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Aku sediakan bagi orang-orang yang takwa. Nih, lil muttaqin. Lagi-lagi, kembali ke Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Tuh. Al-Baqarah ayat 2, Allah berikan keutamaan spesial bagi orang-orang takwa. Ini amalannya.
Di antara orang takwa ini, ada yang mengupgrade sampai tingkat yang ketiga, amalan harta benda. Bagaimana tempat kembalinya? Wa'iddat lil muttaqin, disediakan saat di akhirat surganya seluas langit dan bumi. Apa amalan saat di dunianya? Ayat 134, alladzina yunfiqun. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Bandingkan dengan Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-Baqarah ayat 3, yunfiqun. Ali Imran 134, alladzina yunfiqun. Orang-orang yang senang infak. Menggunakan alladzina, terbuka. Saya telah terangkan dengan total. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Sifatnya umum, terbuka luas. Karena itu Allah membuka setiap kesempatan ini bagi siapapun yang pengen. Besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, bebas. Silahkan, kata Allah terbuka. Yang pengen, silahkan. Mumpung masih hidup. Kalau sudah wafat, tidak ada peluangnya. Sampai mereka mengatakan, fa'as-sadaqa wa aqum minas shalihin. Beri kesempatan untuk infak, ya Allah. Beri kesempatan. Sekejap saja. Maka kalau saya bangun sedikit, saya infakkan semua harta saya untuk mendapatkan ini semua. Ya. Karena itu mumpung masih ada kesempatan, ukur diri kita dengan ukuran-ukuran standar tadi. Dengan cara yang benar. Jangan sembarangan. Tiba-tiba setelah kajian ini semua diinfakkan. Anda nggak dapat apa-apa, tidak. Ada standar yang benar. Makanya belajar dengan tertib, dengan baik, dengan terukur. Supaya benar cara mengerjakan ya amalan-amalan ibadah kita. Kembali ke sini. Fis-sarra'i wad-dharra, baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Dalam keadaan lapang, penghasilan masih bagus, sebelum pandemi masih cukup banyak, bisa berbagi. Ya, sebulan bisa 10 juta. Dharra sempit sekarang, jangankan untuk keluar pada orang, untuk kebutuhan pribadi masih ditata-tata. Tapi Masya Allah, di rumah ada mangga 3, 1 masih bisa dibagi. Kan? Tidak harus berupa uang. Saya sering katakan dari awal, infak itu adalah berbagi kasih dengan materi. Jangan selalu dipahami dengan uang. Lihat aset Anda, pakaian Anda, buka sih lemari pakaian ada berapa. Ya? Anda mungkin untuk makan cukup. Orang lain tuh untuk makan mungkin susah. Kenapa nggak Anda buka pakaian Anda? Bisa diinfakkan ke mereka. Mereka mungkin bisa jual. Dari situ ada ya yang bisa digunakan untuk beli makanan. Atau sebagian bisa digunakan. Atau Anda bisa berbagi makanan. Ya, saya sering katakan, ingat, Allah menitipkan pada kita peluang banyak untuk beramal. Mumpung belum ditukar. Belum dipindahkan tugas amalan itu. Anda, saya, misalnya, kita bertugas nih. Ya, lalu dititipkan. Nih, saya tugaskan kamu dari pimpinan kita. 100 juta tolong bagikan. Ya, 20 juta untuk kamu, 80 juta sebarkan. Anda cuma pakai 20 juta, tapi tahan-tahan yang 80 juta. Ketahuan oleh pimpinan Anda selama setahun nggak pernah dibagikan. Ya kan ditarik. Sini, saya ambil lagi yang 80 juta. Saya pindahkan pada yang lain. Kamu kerjakan tugasnya. Sama persis. Anda jangan mengupdate status sebagai orang kaya, orang paling hebat, ingin tampil di mana-mana. Itu cuma ujian. Ketika Anda tidak lulus menggunakan ujian itu dan merasa itu menjadi sebagai hasil pribadi, capaian pribadi, boleh jadi tugas itu akan ditukar oleh orang lain. Ya, boleh jadi tugas itu akan ditukar oleh Allah dengan orang lain. Dipindahkan pada orang lain untuk beramal. Ya, atau bahkan Anda diwafatkan, selesai kemudian urusan dunia Anda dan berpindah tugaslah itu kepada mungkin anak keturunan Anda atau orang lain, atau mengalami situasi yang tidak benar. Anda hebat ahli manajemen, tiba-tiba habis semua harta Anda meninggal, tukar pada keturunan nggak punya kemampuan, habis aset, pindah ke orang lain. Bisa terjadi ya, karena itu hidup yang seimbang. Jadi kaya itu harus ya, dan riwayat menyebutkan Nabi itu biasa saja melihat kekayaan, nggak khawatir. Kaya dipandang biasa. Jadi bagi orang Islam, kaya itu biasa. Yang Nabi khawatirkan adalah orang Islam yang tidak mampu memanage kekayaannya. Jadi nggak usah bangga, karena di Islam itu kaya itu dianggap biasa. Sama aja dengan yang lain, itu jadi passion untuk meraih akhirat. Ya, kita bagi orang beriman, capaiannya akhirat. Dan Allah berikan banyak peluang. Tinggal kita milih passionnya mau di mana. Anda yang sampai malam Jumat ini belum memilih, tinggal pilih. Ada bentangannya, ada 4-5. 1, bisa lewat ilmu. Karena itu Anda silahkan belajar. Cari surga dengan itu, niatkan untuk ibadah. Toh wafat juga pada akhirnya. Ada yang dengan kedudukan, jabatan. Ya, mumpung punya kedudukan, bikin polisi kebijakan-kebijakan yang baik, jangan menyimpang. Ya, tanda tangan di situ, kejujuran, tulis suratkan tanda tangan. Ya, semua harus punya integritas. Begitu tanda tangan menyebar, semua orang jujur, Anda dapat pahalanya. Ya, pada waktu-waktunya sholat, semua sholat. Ya, tanda tangan oleh Anda. Cuman modal tanda tangan doang. Jangan harapkan semua mengerjakan. Itu urusan Allah untuk memberikan taufik. Yang penting Anda beramal. Begitu Anda kerjakan, dari 100 karyawan, 10 orang sholat. Dengan melihat tanda tangan Anda, dapat pahalanya. Mumpung belum ditukar. Toh besok mungkin pensiun.
Mungkin berganti, ya kan? Ada lagi yang harta, Anda cari lewat harta. Jadi yang harta sama dengan ilmu. Harta sama dengan kedudukan, yang beda itu cuma niatnya saja. Yang keempat, bahkan tenaga. Ya, karena merasa sadar rezeki Allah telah tetapkan. Yang penting saya bekerja sedikit, hidup dengan tenaga saya beramal. Ada yang ngabdi di masjid, ada yang tugasnya azan. Yang penting saya bisa ke surga, hidupnya nggak usah susah, begini aja yang penting rezeki tetap. Jadi cara pandang ini akan mengubah persepsi kita pada kehidupan dunia, capaian kepada akhirat, target jelas dari kehidupan nyaman. Jadi orang yang berusaha bekerja dengan tenaga untuk mendapatkan akhirat, dia tidak akan pernah merasa iri pada orang yang berjuang lewat harta. Nggak akan ngaruh, mau kaya aja silahkan. Toh saya cukup dengan yang ini. Ya, mau tinggi aja silahkan. Kedudukan kalau bisa yang tinggi silahkan supaya bikin kebijakan yang baik. Dia nggak akan mengeluh, nggak akan iri. Yang punya ilmu silahkan beramal dengan ilmunya. Itu yang ditunjukkan lewat kehidupan masa lalu. Makanya zaman Nabi itu luar biasa kalau kita mau gali sejarah. Coba belajar sirah dengan benar. Ada yang kaya seperti Uthman, seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Abu Bakar. Ada yang punya ilmu seperti Ali bin Abi Thalib. Ada yang dengan kedudukan seperti Ammar bin As. Ada yang dengan tenaga seperti Bilal. Saya pernah ingin selalu memberikan pertanyaan kepada teman-teman. Pernah nggak ada keributan antar sahabat gara-gara status sosial? Apakah Ali pernah mengeluhkan kekayaan Abdurrahman bin Auf? Tidak. Apakah Abdurrahman bin Auf pernah menyoal kepintaran Ali? Tidak. Radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Apakah ada yang pernah mencela Bilal dengan harta yang sangat terbatas? Tidak. Karena Bilal merasa dirinya kaya, sudah bebas sekarang dengan tenaga saja. Bilal itu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu selesai azan, Nabi komen. Kata Nabi, aku dengar suara terumpahmu di surga. Aku dengar suara terumpahmu, kaki langkahmu itu di surga. Bilal nyimpulin, adzan aja bisa masuk surga, ngapain saya seperti Abdurrahman bin Auf? Makanya pesennya di situ saja, udah saya dengan tenaga aja. Kalau mau kaya gampang, sepeninggal Nabi banyak diburu sahabat. Bilal kalau mau kaya gampang, bawa status sahabat kemana-mana, sahabat, dapat sumbangan, dapat macam-macam, dapat status. Mungkin kalau sekarang diangkat jadi komisaris utama, jadi direktur ini itu. Tapi memilih untuk menepi, supaya tidak kehilangan status akhirat yang telah diraih panjang, dan tertukar dengan urusan dunia yang tidak seberapa.